Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka dan memeriksa 140-an saksi atas kasus dugaan korupsi PT Timah yang merugikan negara 271 triliun rupiah. Bagaimana konstruksi kasus ini dan apakah ada aktor intelektual lain yang diduga terlibat namun belum menjadi tersangka? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami tenaga ahli Jaksa Agung Republik Indonesia, Barita Simanjuntak. Pak Barita, selamat sore. Selamat sore Mas Kevin. Salam Terima kasih atas waktunya bersama kami di Metro hari ini, Pak Barita. Bagaimana kemudian kita bisa menjelaskan konstruksi kasus PT Timah ini secara sederhana, Pak Barita? Ya, ini kan soalnya adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam hal tata niaga komoditas timah yang terjadi di wilayah usaha pertambangan PT Timah antara tahun 2015 sampai tahun 2022. Modusnya adalah pada tahun 2018-2019 dugaan terjadi persekongkolan antara para smelter yang mengelola IUP PT Timah tersebut dengan jajaran oknum direksi PT Timah ya, yang dibungkus dengan perjanjian kerjasama sewa menyewa peralatan atau processing yang dilakukan di wilayah IUP PT Timah. Jadi ini kasus posisinya. Sehingga para smelter itu membungkus dengan oknum direksi PT Timah adanya perjanjian seolah-olah sewa menyewa, tetapi sebenarnya adalah pengelolaan yang dilakukan yang menimbulkan kerugian negara secara nyata 271 triliun, Mas Kevin. Pak Barita, yang menjadi pencermatan dari media dan juga masyarakat itu mengenai peran dari Harvey Muiz begitu ya sebagai perwakilan PT RBT. Ia disebut menjadi broker terhadap penambangan ilegal di wilayah izin usaha penambangan milik PT Timah. Lalu kemudian untungnya ini disebut dibagi-bagi. Apakah memang betul ini peran dari Harvey Muiz, Pak Barita? Ya, ini adalah bagian dari teknis penyidikan. Namun perlu disampaikan bahwa SOP dan pedoman penyidikan ini adalah satu ketentuan yang harus dipenuhi. Dan ini sudah dilakukan serangkaian penyidikan sampai pada menemukan peranan para tersangka di dalam kasus ini. Dan perlu juga diketahui bahwa dalam penanganan kasus ini kejaksaan tidak hanya menyentuh aspek tindak pidana korupsinya saja, tetapi juga sampai kepada tindak pidana pencucian uang, yaitu penelusuran uang hasil kejahatan kemana, digunakan dan dimanfaatkan oleh siapa, sampai pada penelusuran aset. Nah, inilah yang akan kelihatan dalam konstruksi peranan para tersangka itu yang sudah dilakukan oleh kejaksaan. Sehingga nanti akan kelihatan di sini apakah tadi disebut aktor utamanya, intelektualnya, korporasinya secara utuh dan secara profesional dilakukan penyidikan, terutama untuk menentukan ya bagaimana tindak pidana pencucian uangnya, pengejaran uang hasil kejahatan itu dimanfaatkan dan digunakan oleh siapa, termasuk asetnya. Dan kejaksaan sudah memiliki kapasitas kompetensi untuk membuktikan dan menelusuri semua itu. Makanya dalam waktu singkat dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang sudah standar selama ini bisa ditetapkan 16 tersangka dan diperiksa 140-an saksi. Karena ini memang angkanya tidak saja besar tapi sangat fantastik, 271 triliun. 271 triliun itu adalah kerugian nyata. Ya, jadi hitungan itu adalah kerugian nyata yang sudah terjadi, bukan potensi. Ini ada hitungannya oleh para ahli lingkungan, termasuk rehabilitasi lingkungan IUP yang terjadi akibat dampak tindak pidana korupsi ini. Nah, kita harapkan tadi Bapak Wakil Presiden telah menggarisbawahi harus dirampas itu untuk negara dan tidak ada kompromi terhadap segala bentuk manifestasi tindak pidana korupsi, apalagi di sektor pertambangan ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.